Selamat pagi Bapak Ibu. Bu Indra, mohon maaf barusan terputus. Ada gangguan jaringan. Sudah bergabung PT Inti Indah ya, kontraktor. Kemudian Pak Gagat Widodarmono ini dari perencana. Dari MK sudah bergabung? Masih kesulitan masuk Bu, sinyalnya belum bagus di sana. Oke, kita tunggu sebentar ya. Dimulai saja Bu Ratih. Oke. Agak lama. Oke, masih Ini kami belakangan. Masih ada yang kita tunggu lagi Pak Daru? Selain MK? Nggak ada Bu, nggak ada. Kalau tidak ada, kita mulai saja ya. Ini sama ya. Jadi gua aja yang terakhir ya. Monggo Bu Indra dari teman-teman Semarang Patimura untuk memulai terlebih dahulu. Terima kasih. Nggak ada suaranya Bu Indra. Mati belum tahu juga ya kapan. Nggak dibayarkan. Tes. Masih belum terdengar suara dari Semarang Patimura. Halo, tes Bu Ratih, Pak Daru. Ya, sudah terdengar jelas. Iya. Oke, monggo silakan mulai. Maaf Bu Ratih. Ya, ini namanya Bunda. maju mundur cantik. Kami persilahkan Bapak-bapak dari Sky ya Bu ya untuk menyampaikan semua yang terkait dengan Gedung Patimura yang telah Pak Faisal dan Pak Agi tadi sempat tur de Patimura. Tur de Patimura. Ini belum kelihatan ini wajahnya Bu Indra. Nah. Udah kelihatan Bu wajah saya cantik Bu ya toh. Ya. Pak. Selamat pagi Pak Faisal. Iya, silakan Pak Faisal sama Pak Agi. Selamat pagi. Halo, selamat. Kayaknya double deh suaranya Pak Faisal. Halo, selamat pagi. Baik,
jam 2 bisa bikin ini nggak, Pak? Halo, selamat pagi. Masih Masih bergema suaranya Pak Farisal. Pak Ananto Iya, Bu. sudah join ya? Assalamualaikum, Bu. Iya, Bu. Ini Assalamualaikum, Bu. Wajahnya kok timbul tenggelam Pak Ananto. Iya, sinyalnya timbul tenggelam, Bu, di dalam pabrik soalnya, Bu. Maaf, Bu. Oh iya. Di dalam pabrik, mohon maaf, Bu. Berarti. Oke, Pak Ananto dari MK sudah bergabung ya, berarti sudah lengkap. Monggo kami persilahkan dari Tai. Terima kasih Bu Rati, Pak Andrew, kemudian dari Kanca BRI Semarang Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada PT Inti Indah, kemudian ya selaku kontraktor pelaksana, kemudian dari kontraktor pengawas dan MK untuk proses pembangunan gedung Kanca BRI Jakarta lagi, Semarang Patimura. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini kami dari tim audit kantor pusat sedang melakukan audit reguler di divisi PLO dan salah satu sampel kami adalah proyek pembangunan Kanca BRI Semarang Patimura. Dan langsung kami on-site ke lapangan dengan kondisi sudah terbangun dan menurut informasi sudah 100% untuk progres pembangunannya. Namun untuk itu kami ingin juga mohon informasi mungkin dari flashback proses pembangunan proyek Kanca BRI Semarang Patimura ini seperti apa, mulai dari awal desain, apakah kemudian ada finalisasi layout, kemudian ada revisi, kemudian misalnya lanjut proyek pembangunannya sampai dengan sudah terbangun 100% hari ini sampai hari ini. Mungkin itu Bu Ratih mungkin bisa nanti dari masing-masing kontraktor bisa memberikan informasi kepada kami terkait dengan Kanca Semarang Patimura. Begitu Bu. Ya, terima kasih Pak Farisal. Sebelumnya kami mohon maaf juga dari divisi PLO belum bisa mendampingi ke Semarang, namun aman ya sudah ada Bu Indra ini di sini yang penguasa Semarang. Di sini sudah bergabung juga Pak Safri dari divisi PLO. Mungkin Pak Safri ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Monggo Mbak Rati, lanjut aja Mbak. Ya, baik. Kalau begitu untuk menyingkat waktu, langsung kita mulai dari perencana. Nanti silakan perencana menyampaikan gambaran desain secara umum gedung yang terbangun saat ini seperti apa. Tadi diinfokan juga sudah keliling-keliling ya Pak Farisal dan tim. Kemudian setelah itu dari kontraktor mungkin menceritakan prosesnya pembangunan dari awal sampai selesai itu seperti apa, silahkan disampaikan. Kemudian nanti dari MK mungkin akan menutup dan memberikan kesimpulan terkait proyek ini. Untuk perencana, saya persilahkan, Mas Gagat, silahkan dimulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita flashback ya Pak ya untuk perencanaan BRI Patimura Semarang ini. Izinkan saya untuk share screen. Nah, jadi proyek ini proyek lama ya. Perencanaan itu dimulai pada tahun 2015 Pak. Berubah, akhirnya finalisasi gambar itu tahun 2018. 2018, adapun desainnya adalah sebagai berikut. Ini kita di set plan dulu ya di lantai dasar. Jadi
konsep utama adalah lantai dasar itu kita gunakan sebagai parkir karena memang kebutuhan parkir yang banyak yang apa namanya yang saat itu tidak mencukupi. Saat itu ada sewa lahan di utara gedung untuk parkir milik KAI kalau nggak salah. Terus kemudian setelah apa namanya beberapa proses perencanaan akhirnya lahan tersebut dilepas sehingga semua lahan yang ada harus diefektifkan untuk parkir. Nah, ke desainnya kalau kita melihat desainnya Bapak Ibu sudah melihat ya, kita mengambil apa namanya konsep kolonial flashback ke masa lalu karena posisi saat itu sangat dekat sekali dengan kota lama, sehingga masih apa namanya ada kaitannya gitulah, ada iramanya, ada pengaruh dengan kawasan sekitarnya. Kemudian untuk lantai dasar seperti yang saya sampaikan tadi, terdapat parkir dan ATM sebelah depan, kemudian juga hall yang menuju tangga atau lift untuk naik ke atasnya. Sementara di bawahnya kita terdapat supporting mechanical electrical, yaitu di sini adalah IPAL, instalasi pengolahan air limbah, sedangkan di sisi timur ini terdapat GWT dan rumah pompa. Kemudian di lantai dasar sekarang menjadi kita ke atas ke lantai 1. Lantai 1 naik lewat tangga kita mendapatkan banking hall, kemudian area ini untuk menjadi SDB, safe deposit box. Kemudian dari area tengah ada ruang kluis, kemudian back office. Sebelah back office adalah kamar mandi ya. Kamar mandi ini kita buat menerus dari atas sampai ke bawah sama, sehingga untuk pemipaan menjadi lebih mudah. Kemudian area yang berada di sisi timur ini digunakan untuk berguna untuk kereta dan kresum. Tadi lantai 1, kemudian naik ke lantai atasnya lagi ada ruang pincah yang berada di ujung depan ya, di ujung depan, ujung barat, ruang pincah. Kemudian ada 2 ruang rapat yang mungkin Bapak Ibu sekarang sedang berada. Kemudian ruang pegawai yang luas ini. Kemudian di sini ada ruang RA ya, ruang RA, Presiden Auditor. Kemudian yang atas adalah ruang aula, paling ujung depan ruang aula disertai dengan ruang sportingnya. Waktu itu kita alokasikan untuk gudang arsip ya, dan musola. Cuma sekarang gudang-gudang arsip ini sudah berubah sesuai dengan kebutuhan dari user. Nah, demikian adalah perencanaan awal. Hanya saja pada waktu akan dibangun ada masukan dari Bapak pimpinan cabang waktu itu Pak Reza ya. Waktu itu Pak Reza karena beliau juga arsitek. Jadi dievaluasi terkait dengan pegawai, terus apa namanya metode kerja yang ada di kantor tersebut, sehingga akhirnya terjadi perubahan hanya sedikit-sedikit sih, maksudnya posisi meja, posisi pegawai itu berubah sedikit-sedikit, juga beberapa partisi juga berubah.
Tetapi untuk secara garis besar tidak berubah seperti tangga, ruang pluis, ruang SDB, petak toilet itu juga tidak berubah. Ini untuk ruang yang ruang Recording stopped. lantai satu, kemudian ini lantai dua. Ini terutama juga perubahan terjadi waktu itu juga ada standarisasi baru tentang bentuk meja dari pegawai. Nah itu juga sekalian kita sesuaikan. Karena waktu saya mendesain awal itu saya masih pakai patokan standar Recording in BRI progress. tahun 2012, sehingga ini tahun 2020 sudah ada perubahan, maka saya terapkan di sana. Secara garis besar seperti itu. Untuk seperti ini ada perubahan pada ruang ini Pak, ruang resident auditor. Kemudian juga kalau lantai atas sepertinya tidak banyak berubah, hanya perubahan hanya terjadi pada pemakaian ruang, yang punya ruang arsip, ada ruang pensiun atau gudang yang lainnya yang beda dari perencanaan awal. Secara garis besar itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan proses pelaksanaan konstruksi. Monggo silakan. Recording stopped. Mohon izin Pak Gagat, sebelum proses nanti dilanjutkan dengan kontraktor pelaksana, kami bertanya, berarti Pak Gagat. Pak Farisal, maaf kurang terdengar suaranya. Ya, halo. Ya. Ya, boleh kami bertanya ya? Ya Pak. Terkait dengan perencanaan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Gagat ya Pak Ye. Yeah. Nah ini kami di sini pada saat waktu datang ke cabang Pak Semarang Patimura ini kemudian langsung terkesan dengan pemenuhan parkir Pak. Nah, apakah pada saat desain awal pembangunan menara Recording in progress. Semarang Patimura itu pertimbangannya seperti apa Pak terkait dengan besaran ruang parkir ataupun satuan ruang parkirnya Pak, gitu Pak? Oh ya baik Pak. Jadi saat itu ini kan dulu gedung lama ya Pak ya. Gedung lama itu di lantai 1 juga sudah dapat ruang parkir. Hanya saja ada beberapa ruang yang seperti ada ruang hall untuk masuk ke servis segala itu. Nah itu yang kami rasa itu bisa yang membuat lantai 1 yang digunakan untuk parkir itu cuma kecil, setengah daripada yang ada sekarang. Hanya saja pada waktu itu BRI menyewa tanah sebelah milik KAI. Nah, karena pada perencanaan yang baru itu lahan KAI tidak akan digunakan lagi, tidak akan disewa lagi, maka saya mencoba mengoptimalkan lantai 1 sebagai parkir. Ingin saya membuat lantai 2 sebagai parkir, tetapi tidak bisa. Sudah saya coba, sudah saya buat simulasi, tidak bisa terkait panjangnya rem, Pak. Jadi panjangnya rem itu tidak bisa, lahannya kurang besar untuk membuat 2 lapis, sehingga tetap harus ada satu lapis yang kita gunakan untuk parkir. Ya memang mungkin kalau kita lihat dengan kebutuhan parkir masih kurang ya, tapi itu adalah parkir yang paling maksimal yang bisa kita dapatkan dengan lahan yang ada sekarang. Jadi otomatis parkir saya buat
kalau pada waktu perencanaan saya buat berdasarkan standar-standarnya, sehingga untuk sirkulasi mobil, kendaraan sampai tipe middle itu bisa ditampung di sana, bisa masuk. Ya, saya usahakan semaksimal mungkin, hasilnya adalah apa yang ada di lapangan saat ini, Pak. Demikian. Sebentar, Pak. Ya, Pak. Izin bertanya Bapak, saya Aki Bapak. Terkait dengan gambar yang disampaikan tadi yang di awal ya, itu terkait dengan arah sirkulasi kendaraan Pak, jadi dari depan itu menuju ke lobi dulu ya Pak, baru muter Iya, Pak. ke arah parkir ya. Tapi tadi pada saat kami onsite itu arah masuknya itu berlawanan, jadi lewat parkir dulu bawah, baru memutar ke kanan menuju ke lobi, yang mau parkir lagi muter, tapi kalau yang mau keluar tinggal keluar Pak. Bagaimana ya Pak menurut Bapak? Mohon maaf Pak, Bapak tadi masuknya lewat Bundaran, Bupaan atau Patimura ya Pak ya? Lewat depan Pak, yang ATM itu. ATM, oh iya. Oh iya. Ya, begini Pak, jadi kebetulan parkir kita itu bisa, kalau di gambar saya memang seperti ini ya Pak, naik gitu, dari turun bisa naik dulu ke lobi, kemudian turun lagi untuk parkir di sini ataupun parkir di sana. Sedangkan mungkin Bapak tadi arah berlawanan ya Pak ya. Sebetulnya itu tidak masalah Pak, bisa masuk atau bisa keluar. Karena apa? Karena ini memang saya buat sekitar 6 meter, lebih dari 6 meter, sehingga area jalan ini bisa untuk area 2 arah. Ataupun kalaupun bisa 1 arah juga nggak masalah. Nanti mobil bisa masuk area ke sini, dari Bundaran Bupaan masuk, kemudian muter, dia bisa keluar dulu, baru keluar ke luar bangunan atau ke drop off lobby di atas. Ini kan ram drop off lobby di atas. Nah, itu cuma tinggal SOP pengaturan kendaraan saja itu Pak. Masalah arah. Ya, jadi ini sangat fleksibel sekali. Sangat fleksibel sekali, bisa dipindah arah-arahnya. Cuman nanti penandanya ataupun ada operator security yang mengarahkan mobil masuk di sini atau di sana, seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Terus yang berikutnya itu saya ingin minta info atau tambahan rincian apa aja sih Pak pekerjaan yang dilakukan tambahan itu setelah penyerahan gitu, misalnya PIT gitu. Apakah seperti tembok yang penambahan tinggi tembok yang ke arah lahan parkir KAI, terus pekerjaan tambahan apalagi Pak, misalnya tadi kalau yang di kaca ATM itu ada pekerjaan tambahan lagi nggak Pak yang setelah penyerahan? Iya Pak, seperti yang saya utarakan di awal. Jadi kami membuat dokumen kerja, dokumen kontrak ya, dokumen tender, itu yang nanti akan menjadi acuan untuk kerja kontraktor. Nah, itu berdasarkan pada desain awal. Hanya saja pada waktu berjalan itu setelah tender, setelah kontrak terjadi perubahan. Nah, perubahan itu dari permintaan dari
dari user ya Pak ya, biasanya punya dari user, ini saya kok kurang seret pindah sini, ini kurang seret pindah sana, seperti itu Pak, karena juga usernya itu kan juga apa berubah ya Pak, pimpinan cabangnya berubah-ubah, nanti juga tentu apa namanya permintaannya ya kami akomodir seperti itu. Nah, terkait dengan permintaan itu akan ada tentu saja ada nanti pekerjaan yang tambah, tapi juga ada pekerjaan yang kurang. Hanya saja kalau untuk pekerjaan tambah kurang mungkin lebih ke arah Pak teman-teman di lapangan yang bisa menjelaskan. Bukan kami cuma sebagai supporting aja, supporting oh ya ini seperti itu. Oh iya Pak, dan terakhir Pak, untuk pembangunan gedung ini itu apa sudah menerapkan konsep green building ya Pak ya? Karena di tahun 2019 itu Pemkot Semarang itu menghimbau untuk pembangunan gedung itu dikonsep dengan green building. Dalam artian itu seperti penghematan air, listrik, dan sumber daya energi Pak. Apa sudah dipertimbangkan untuk itu? Untuk green building terus terang belum Pak. Kalau green building kan lebih ke arah itu ya Pak ya. Pemanfaatan material bangunan juga. Kalau masalah penghematan air dan listrik itu memang sudah kita usahakan bagaimana seefisien mungkin di gedung ini. Hanya saja kalau untuk kita nyebut green building belum Pak, sebab green building kan itemnya itu banyak sekali. Jadi tidak cuma penghematan air dan listrik, tapi juga materialnya itu sebaiknya material dari olahan dari bangunan yang dibongkar. Hal itu akan menaikkan nilai green building bangunan tersebut. Jadi bangunan yang pada waktu pembangunannya nggak cuma operasionalnya ya, pada waktu pembangunannya itu menghemat material alam gitu. Ya demikian emang belum ini Pak. Kalau cuma untuk penghematan air dan listrik ya sudah, cuma untuk faktor-faktor lain yang disebut green building belum Pak. Baik Pak, terima kasih Pak sementara itu. Iya, terima kasih Pak. Mungkin menambahkan Pak terkait dengan bangunan gedung hijau ya dari Peraturan Wali Kota Semarang nomor 24 tahun 2019, itu juga ada penjelasan di sana Pak terkait dengan kriteria ataupun syarat-syarat dan gedung hijau gitu, di mana apabila kita ingin membangun gedung di wilayah Kota Semarang itu harus memenuhi syarat-syarat bangunan gedung hijau ini Pak. Gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bukan terkait dengan materialnya, kalau kami baca lebih pada penghematan sumber energi dan air gitu Pak. Terutama kalau misalnya energi terkait dengan listrik. Kami mau bertanya Pak, kalau energi apapun pemanfaatan atau penggunaan listrik ini, kalau di sini yang kita lihat nih Pak, khususnya tentang spesifikasi lampu nih Pak. Lampu yang digunakan ini apakah sudah LED atau masih neon? Sepertinya masih panjang gitu ya Pak, neon ya Pak ya. Lampu neon biasa ya Pak ini Pak. Untuk spesifikasi yang dari perencana sendiri masih neon biasa ya Pak? Iya Pak, lampunya pada waktu itu masih kita pakai yang bulb itu Pak. Kemudian belum ada, kalau misalnya contoh di toilet gitu ataupun di tempat-tempat tertentu yang tidak selalu dipakai, itu belum ada sensor gerak atau apa, belum ada ya Pak penggunaan itu ya? Belum ada Pak. Belum ada ya Pak ya. Kalau untuk di apa namanya, karena airnya pakaikan airnya dengan menggunakan deep well ya, kita pakai sumber air sendiri Pak ya, itu ya di bawah ya. Iya Pak. Tinggal ada mesin airnya di bawah ya. Nah itu ada alat ukur
alat ukur airnya enggak Pak di bawah itu spesifikasi? Alat ukur tidak ada, Pak. Tidak ada ya Pak? Ya. Langsung sedot, langsung difilter, langsung digunakan gitu aja ya Pak? Iya, iya. Baik, terima kasih itu Pak. Ya. Masih ada pertanyaan ke perencana? Ini tadi ada tambahan dari Pak Zaki bahwa untuk kondisi sekarang lampunya sudah diganti untuk penggunaannya LED Pak ya. Iya, mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke PT Inti Indah ya. Sebagai kontraktor pelaksana, monggo silahkan disampaikan cerita perjalanan pembangunan gedung ini. Silakan, Bapak. Pak Pendi, silakan Pak Pendi, sama timnya. Inti Indah. Halo Pak Pendi. Pak Pendi, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Daru, selamat pagi Bu Rati dan semuanya. Hari ini saya coba mempresentasikan aja Pak singkat mengenai proyek BRI Kerja Patimura dari pihak kontraktor PT Inti Indah Pak. Mudah-mudahan kami laluin, mungkin bisa di-share Pak? Bisa di-share, bisa dilihat. Close dulu mungkin dari Pak Gagat. Mohon maaf. Oke, baik. Saya lanjutkan. Terima kasih. Adapun proses kami dari pihak kontraktor mendapatkan proyek ini melalui proses tender ya. Jadi dia memperoleh informasi tender pengadaan BRI Patimura melalui website BRI bulan Maret 2019. Kemudian kami juga melakukan unleashing di tanggal 21 Maret 2019. Kemudian ada pemasukan dokumen administrasi penawaran sampai dengan proses pemaparan presentasi sampai dengan option dan negosiasi. Kemudian yang kami bisa sampaikan juga untuk kontrak waktu pelaksanaan yang diperoleh Indah dari SPP-nya adalah sebesar 34.430 juta input dengan PPN. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah 420 hari dari SPL, yakni tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Kemudian ada SPP yang pertama, ada perubahan kontrak adendum pertama, yakni dirubah dari waktu 420 hari menjadi 462 hari. Ada tambahan sebanyak 42 hari. Jadi kontrak di-extend 28 Juni 2021 menjadi 8 Agustus 2021. Adapun SPP 1 ini dikeluarkan dikarenakan ada kendala teknis Pak yang ditemukan di lapangan karena ada fondasi lama, ya ada pembobokan kurang lebih memakan waktu 3 minggu. Kemudian curah hujan yang cukup tinggi ya, yang sudah dilaporkan. Kemudian SPP kedua Pak, ada adendum kembali, ada tambahan waktu dari 462 hari menjadi 475, yakni tambah 13 hari
menjadikan serah terima dari 8 Agustus 2021 menjadi 30 September 2021. Adapun kendala yang diutarakan di SPP 2 adalah perpanjangan waktu karena paparan COVID dan sempat lockdown ya, sempat terjadi. Itu aja Pak, mungkin tambahannya dari kami kontraktor. Terima kasih Pak. Ya baik Pak, terima kasih. Untuk saat ini sudah BST 2, BST 1 Pak? BST 1 sudah dikejar Pak, kemudian BST 2 sedang diproses Pak. Iya. Jadi kalau di SPP 2 ini 100%-nya di 30 September itu ya Pak? Betul Pak. Ya. 30 September on schedule ya Pak ya. 30 September, kemudian BST 1 atau BST 1 di bulan apa Pak? BST 1-nya tanggal 8 Agustus. BST 1-nya tanggal 8 Agustus 2021 Pak. Izin mohon ulangi Pak, tanggal berapa Pak? Tanggal 8 Agustus 2021 Pak. Oh 6 Agustus. 8 Agustus itu ya Pak. Ya. Selain yang mengakibatkan ada tambahan waktu ini, apakah juga ada proses tambah kurang lain yang mengakibatkan ada tambahan waktu Pak? Selain kendala yang dijelaskan di dalam slide ini Pak. Mungkin ya Pak, mencoba menambahkan Pak, dalam proses waktunya kita awal berdasarkan gambar forecasting ya Pak, setelah berjalan ke waktu ada penemuan di lapangan, mungkin memang ada Pak, ada perubahan desain yang disertai dengan kita juga mengerjakannya itu lewat dari melalui SI Pak, itu Pak. Itu aja bisa tambahnya Pak. Apakah dari PT ITI Indah ini sendiri dari pekerjaan tambah dan kurang yang dilakukan ada rinciannya gitu Pak? Oh ini ada pekerjaan tambah A, B, C, D, kemudian yang pekerjaan kurang A, B, C, D, E gitu Pak selama proses pengerjaan pembangunan ini Pak? Ada Pak, ada rinciannya Pak. Ada ya. Mungkin kami boleh dibantu untuk nanti mungkin kami minta share terkait rincian tersebut ya Pak ya. Pekerjaan rincian tambah dan kurangnya ya Pak. Izin nanti mungkin dari kami ya. Oh dari Bu Ratih aja Bu ya. Ya, karena semua permohonan untuk tambah kurang pekerjaan itu kan masuk secara resmi ke divisi PLO BRI, kemudian kami mintakan evaluasi ke MK. Kemudian setelah itu prosesnya kami kirimkan ke estimator di divisi PLM untuk mengeluarkan angka HPS, kemudian baru kita lakukan negosiasi untuk tambahan pekerjaan yang dimintakan kontraktor. Begitu Pak prosesnya. Baik. Jadi, mungkin datanya akan kami berikan di Jakarta gitu ya Pak ya. Baik Bu. Nanti kami waktu sudah sampai di sana aja Bu ya, untuk mungkin minggu depan. Iya Pak. Baik, terima kasih. Nanti ini ada lagi. Terima kasih. Nah, jadi kalau ada tambah kurang selain yang ada di SPP 34.430 nanti ada tambahan atau pengurangan lagi Bu Ratih itu ya. Iya betul. Jadi mungkin saya menambahkan aja tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kontraktor. Jadi proses di lapangan ini kontraktor kan bekerja sesuai dengan gambar awal, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan awal di SPK. Kemudian dimanapun proses pembangunan gedung Pak, pasti akan terjadi penyesuaian ya. Baik itu karena kebutuhan dari user. Biasanya sih user menginformasikan kepada kami, misalnya mungkin ada tambahan formasi, mungkin ada reorganisasi sehingga perlu ada penyesuaian. Biasanya lebih ke interior ini Pak. Nah biasanya prosesnya adalah dari uker,
dari Kanca maupun Kanwil bersurat ke divisi jaringan, kemudian dievaluasi. Kalau memang oke, nanti kami bahas dan itu kami instruksikan kepada MK atau pengawas untuk menerbitkan surat instruksi kerja. Jadi itu ada perubahan itu pasti sepengetahuan dari MK, sehingga ketika akibat dari perubahan tersebut menimbulkan biaya-biaya, dari ketika kontraktor mengajukan biaya-biaya tambahan tersebut, ada dasarnya juga bahwa sudah pernah ada surat instruksi dari MK, kemudian sudah ada persetujuan dan dievaluasi harganya. Mungkin itu tambahannya. Salah satu penyebab tambahan waktu juga mungkin dari divisi jaringan ini ada perubahan, Pak, terkait banking hall. Jadi banking hall ini dulu kan model desainnya masih lama, kemudian ada perubahan menggunakan desain yang baru. Mungkin bisa dilihat backdrop-nya berubah ya dari yang biasanya kantor-kantor cabang sebelumnya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan juga terjadi tambahan biaya maupun tambahan waktu. Mungkin itu, Pak. Mungkin satu lagi dengan kontraktor pelaksana dengan PT Indah. Kalau kami dari depan Jalan Bubaan itu mau ke Patimura ya, mau masuk ke kantor cabang itu masih ada kabel-kabel, baik kabel telekomunikasi ataupun kabel listrik ya, atau PLN gitu, yang itu juga melintasi atau melewati tanahnya kantor cabang gitu. Itu apakah pada saat proses pembangunan atau ya proses pembangunan ini ada pertimbangan untuk dirapihkan lah ataupun dilewat di bawah tanah gitu, atau seperti apa, mungkin baik dari Bu Rate atau dari Inti Indah bisa menjelaskan. Terima kasih. Dari kontraktor atau dari Pak Ananto mungkin? Dari MK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rati, ya, akan kami sampaikan pada saat pelaksanaan memang ada kabel yang melintasi area akses untuk proyek, Pak. Tapi itu kemarin kita sudah koordinasi dengan bagian Telkom dan user bahwa itu kalau pengganggu memang bisa digeser ke arah samping trotoar, karena itu kan masih masuk wilayahnya tanah BRI, Pak. Jadi dari pihak Telkom atau pihak kabel sendiri itu melakukan pergeseran sendiri gitu, Pak. Jadi tidak ada kendala yang signifikan gitu, Pak. Tidak begitu mengganggu gitu, Pak. Itu, Pak. Saya ulang ya Pak ya, karena kurang jelas nih Pak Anand penjelasannya. Mungkin tadi sudah dalam proses pengerjaannya itu sudah berkomunikasi ataupun berkoordinasi dengan Telkom dan lain-lain gitu ya Pak ya. Tapi Ampun, mungkin Pak. belum sampai dengan sekarang belum ada progresnya gitu Pak. Iya Pak, ada sebagian yang belum karena itu berbeda vendor Pak. Kalau yang Telkom sudah Pak sama lampu penerangan jalan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Ananto, mungkin bisa disampaikan terkait proses pengawasan di proyek ini seperti apa?
Dewi dari Incipta atau bukan? Barusan gabung. Monggo Pak Ananto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk laporan kami pada saat pelaksanaan di proyek BRI Patimoras Semarang. Jadi untuk laporan kami pada saat terakhir kondisi 100% Halo. untuk Ya. halo ya. Ya. Silakan dilanjutkan Pak Ananto. Saya lanjutkan Bu. Untuk proyek pembangunan kantor cabang BRI Patimura ini sendiri berdiri di atas lahan seluas 3.569,19 meter persegi berbatasan dengan lahan PT KAI di arah sisi utara, kemudian di arah sisi timur berbatasan dengan pertokoan. Untuk luas bangunan, kami sampaikan untuk luas bangunannya sendiri di 2.945,92 meter persegi. Seperti yang tercakup tadi disampaikan dari perencana bahwa luas lantai satunya 239,11, itu maksudnya luas lantai satu itu lantai parkir Pak. Untuk lantai 2-nya maksudnya di area banking hall di 862,37 meter persegi, dan lantai 3 untuk area staff dan area pemasaran di 862,37 meter persegi. Dan lantai 4-nya untuk di lantai 4-nya di atas untuk ada ruang mesin lift di dak itu di posisi di menara di 119,70 meter persegi. Untuk pekerjaan yang berlangsung dari struktur bawah dan struktur atas, satu untuk pekerjaan fondasi tiang pancang, kemudian pekerjaan double pier, GWT, dan lantai dasar. Dan untuk pekerjaan arsitektur sendiri di lantai dasar juga sama untuk area parkir, lantai rem sama area ATM galeri. Dan di lantai 2 juga di area kerja sama banking hall. Pekerjaan sesuai ME dan pekerjaan kaitan sama infrastruktur, pekerjaan pos jaga, dan pekerjaan saluran. Itu semua terkait dengan RKS dan RAB yang diajukan dari kontraktor pelaksana. Kemudian untuk rencana untuk gambaran sekilas Pak, saya sampaikan
untuk gambaran sekilas, untuk fotonya pada saat kondisi awal kami sampaikan bangunan awal ini foto tampak depannya masih berupa lahan bangunan lama, jadi di depan bundaran Bubahan tersebut untuk bangunan lamanya kan perlu dibongkar dari pihak user, kemudian dari pihak kontraktor untuk memulai pelaksanaannya. Sebelumnya kita lakukan untuk peninjauan lapangan sebelum dilakukan pekerjaan urugan tanah. Untuk kondisi tanah urugan kita sampaikan ketinggian di 1,5 meter termasuk pemadatan di tanah level permukaan dasar. Ini kondisinya. Pada saat yang pancang juga foto kondisi struktur pancang dan galian basement. Galian basement untuk area bak tandon, istilahnya groundwater torrent, Pak. Jadi yang ada posisi di bawah untuk tampungan air sekitar 184 kubik. Kemudian untuk foto kondisi pada saat progres fisik di 50%. Kami sampaikan untuk progres fisik 50%, konstruksi struktur sudah mencapai hampir di atapnya. Kemudian untuk pekerjaan arsitektur juga sudah mendekati pada akhirnya di bulan Agustus 100% kondisi malam harinya ini, Pak, untuk ATM galeri dan tampak kondisi malam Pak depan. Untuk ATM sendiri itu galeri ATM-nya masih sesuai standarnya dan tampak depannya. Itu untuk kondisi ruang utility basement, mesin pompa dan mesin filter. Itu Bu Ratih, mungkin sekilas gambaran dari kami. Ya, Bu. Ya. Halo Bu Ratih. Oke, terima kasih Pak Ananto. Nah ini mumpung di-share foto banking hall ya. Jadi mungkin ini teman-teman auditor. Jadi ini banking hall yang backdropnya sudah versi terbaru ya. Kalau yang sebelumnya kan ada apa kayak batik-batik gitu ya backdropnya. Nah ini sudah yang versi terbaru di backdrop teller, ada warna orange dan biru. Kemudian customer service-nya juga backdropnya sudah pakai yang terbaru, namanya jadi Universal Banker. Itu ya Bu Indra ya. Termasuk salah satu kantor cabang percontohan yang pakai model terbaru ya ini Semarang Patimura. Mungkin itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kembali Pak Farisal dan Pak Agik. Saya kira cukup Bu Ratih, terima kasih. Mungkin yang terakhir bertanya itu terkait dengan jadwal
Agak kurang jelas, mohon maaf suara. Dengan September 2021 ya Bu ya, tadi untuk kontraknya sesuai dengan adendum sampai dengan adendum 2. Terus kemudian dari situ ditambah dengan 3 bulan atau 6 bulan masa pemeliharaan untuk BAST 2. Nah, kalau kita hitung dari situ seharusnya kan sudah ada BAST 2 sekarang selesai gitu. Nah, ini karena memang masih ada masa pemeliharaan ataupun hal-hal yang perlu dikerjakan oleh kontraktor pelaksana yang masih belum kita ataupun belum BRI submit atau seperti apa gitu. Dari pihak MK atau kontraktor pelaksana dari PLO sendiri bisa memberikan informasi kepada kami. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak. Mungkin saya bantu jawab. Jadi pada saat proyek ini selesai, kemudian baru ada permintaan untuk membuat SLP Semarang Patimura, Pak. SLP-nya di lantai 2 ya, Bu Indra, atau di lantai 3 ya? Saya lupa. Lantai 2 ya? Lantai 2, Bu. Oke. Jadi pada saat itu Pak Catur juga sudah sempat datang ke cabang, sudah keliling-keliling gedung juga. Kemudian sudah sepakat ya dengan beliau bahwa penempatan SLP ada di lantai 2. Nah, otomatis akan terjadi nanti akan dilakukan renovasi. Renovasi itu nanti akan kami masukkan ke paket proyek yang berbeda. Seperti itu, karena masih menunggu rekomendasi gambar juga. Namun untuk menyelaraskan dengan kondisi gedung yang saat ini, Pak, makanya kami masih belum selesaikan ini BAST 2-nya. Karena nanti masih ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan teman-teman kontraktor gedung induknya. Seperti itu. Dan ini sudah kami rapatkan juga dengan teman-teman Inti Indah, sudah disepakati bersama seperti itu. Jadi nanti akan ada kontrak lagi gitu ya Bu ya? Bukan Ya. bukan pekerjaan tambah ya Bu ya? Bukan, kontrak baru Pak. Ya. Kontrak Karena baru kan ya? proyek beda, proyeknya SLP Semarang Patimura. Karena untuk pencatatan asetnya kan juga harus berbeda Pak. Berbeda. Seperti itu. Izin saya bertanya lagi, kalau untuk ini, apakah PT Inti Indah itu juga mengerjakan sekaligus dengan interior dan mebeler, Bu? Sudah termasuk itu atau belum ya, Bu? Monggo dari Inti Indah. Mungkin bisa disampaikan terkait mebeler. Mebeler kan ada yang dikerjakan oleh Inti Indah, ada yang dikerjakan oleh by owner gitu. Mungkin bisa disampaikan dari kontraktor. Baik Bu Ratih, terima kasih. Jawab tadi pertanyaan Bapak, untuk paket pekerjaan interior kami kerjakan Pak, yang untuk loose furniture, kecuali mungkin loose furniture Pak, seperti kayak kursi dan lain-lain itu tidak masuk di dalam skop pekerjaan kami. Tapi untuk pekerjaan interior seperti banking hall, teller, kemudian meja CS, meja rapat, semuanya dari kami Pak, termasuk di dalam paket pekerjaan yang SPP di awal. Demikian disampaikan. Terima kasih. Mungkin dari kami cukup, mungkin dari Ibu Indra ada yang menambahkan. Kita ada tadi, berarti sepertinya
Maaf Bu Indra, belum terdengar suaranya. Sudah tes Bu? Nah ini udah jelas ini Bu. Nah, informasi Pak Afrizal dan Pak Agi, sementara cukup sekian Bu. Untuk dilanjut langsung ke PLO nanti ke Bu Ratih terkait dengan pelaksanaan penambahan SFP. Seperti itu. Jadi pertemuan ini Zoom cukup sekian Bu Ratih. Halo Ibu. Baik. Terima kasih Bu Indra. Terima kasih Bu Ratih semuanya. Sebentar ini masih ada Pak Safri atau enggak ya? Pak Safri sudah bergabung. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang perlu disampaikan dari Inti Indah, cukup? Cukup Bu Ratih, terima kasih Bu Ratih, terima kasih Bu Indra. Sama Pak. Dari perencana Pak Gagat. Itu Pak Gagat. Dari MK Pak Ananto. Bu, mungkin saya sampaikan tadi Bu, saya sampaikan maupun terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang akan dibahas, saya cukupkan sekian. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih Bapak Auditor dari Sky sudah hadir di Semarang. Terima kasih juga dari rekan-rekan Semarang Patimura maupun RO Semarang yang sudah mendampingi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Izin live Bapak Ibu.